warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Salsabila Ayu Hanifa, kelas 6 SD negeri nomor 13/1 Muara Belian. Hari ini saya mengikuti tantangan dari BBDR Batanghari Belajar di Rumah tentang menceritakan kembali isi buku yang saya baca. Nah, mau tahu kan buku yang saya baca itu apa? Yuk, simak video ini. Daerah Jambi, ada sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Mambang Matahari. Sultan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat mewarisi kerupawanan dan kerendahan hati ayahnya. Sayangnya, tidak semua sifat baik ayahnya menurun kepada Tuan Muda Selat. Ia adalah seorang yang ceroboh dan suka tidak berhati-hati dalam bertindak. Sedangkan Putri Cermin Cina ialah seorang putri yang cantik, baik hati, dan lemah lembut. Putri Cermin Cina yang sudah beranjak dewasa tidak sengaja jatuh hati kepada tamu ayahnya, yaitu Tuan Muda Senaning. Tuan Muda Senaning adalah seorang saudagar kaya yang berkunjung ke kerajaan Sultan Mambang Matahari untuk berdagang. Di suatu ketika, berita kedatangan Tuan Muda Senaning sampai ke kerajaan Sultan Mambang Matahari. Sultan Mambang Matahari ingin bertemu kepada Tuan Muda Senaning. Sengaja Putri Cermin Cina melihat pemuda yang tampan. Putri Cermin Cina pun bertanya kepada pengawal kerajaan, "Siapakah itu?" Pengawal kerajaan pun menjawab, "Itulah Tuan Muda Senaning." Tak lama Tuan Muda Senaning menyampaikan niat baiknya untuk melamar Tuan Putri Cermin Cina. Raja menyetujui niat baik itu dan rencana pernikahan pun disepakati. Tetapi Raja menunda dengan waktu 3 bulan karena Raja ingin berniaga ke negeri orang. Raja memberi amanat kepada Tuan Muda Selat untuk menjaga Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat pun menerima amanat itu. Setelah Raja pergi, Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senaning menjalin keakraban dengan bermain gasing. Hati Putri Cermin Cina senang melihat kakak dan calon suaminya terjalin bahagia. Kedua tuan muda melihatkan aksinya kepada Putri Cermin Cina. Tak sengaja, gasing terpental dan memutar di kening Putri Cermin Cina. Putri Cermin Cina pun tidak bisa diselamatkan. Rasa sedih mendalam membuat Tuan Muda Senaning membunuh dirinya dengan tombak yang ada di sebelahnya. Tuan Muda Selat menguburkan Putri Cermin Cina di tepi sungai Batanghari dan menguburkan Tuan Muda Senaning di seberang sungai Batanghari yang sekarang disebut dengan Dusun Senaning. Rasa bersalah, Tuan Muda Selat pun pergi ke seberang dusun lainnya yang sekarang disebut dengan Dusun Selat. Mambang Matahari kembali dari perniagaannya. Namun, kerajaan terasa sepi dan dia tidak bisa menemukan kedua anaknya dan calon menantunya. Singkat cerita, Raja telah mengetahui peristiwa yang menimpa keluarganya. Betapa remuk hatinya mendengar peristiwa tersebut. Raja pun pergi dari dusun tersebut dan membuat dusun baru yang sekarang disebut dengan Dusun Lubuk Ruso. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah sifat ceroboh akan membawa bencana hingga takdir pun tidak dapat dicegah. Musibah yang menimpa hendaknya perlu diingat sebagai cermin di masa yang akan datang, sehingga kita akan berhati-hati dalam segala perbuatan. Itulah tadi cerita singkat dari saya tentang Putri Cermin Cina dari Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.